Persiapkan anak untuk berdakwah di jalan Allah. Bagaimana caranya anak ini bisa berdakwah? Baik dirinya, keluarganya maupun orang tuanya. Mungkin dirinya dia menjaga diri, dia tinggal di kos-kosan, dia mewarnai. Dia mewarnai, dan itu kelihatan sekali kalau buat kita nih yang terdidik oleh orang tua untuk bisa menjaga diri. Kita tinggal di kos-kosan manapun di luar pulau sekalipun, kita punya terkesan mewarnai, bukan diwarnai. Berasa banget ya, anak yang kita didik ini punya talenta, kita sebar bergaul sama anak-anak. Kelihatan tuh, dia memimpinnya kelihatan. Kita kalau ngelihat anak, kan kayak ngelihat apa cikal bakal bakat ayam atau apa binatang-binatang gitu ya, kelihatan yang bakal sehat, agak lincah. Kita lihat tuh, yang kreatif, yang bisa berteman. Atau sekali-kali kita kalau ngomong, saya kalau adakan pesantren kilat anak-anak tuh saya suka bilang, oke, siap ya, semua megang pulpen, megang kertas. Saya pengen tahu, saya kasih waktu 10 menit, siapa yang bisa mencari teman sebanyak-banyaknya? Kelihatan yang kreatif, nanya orang gitu ya. Ada yang cuma 1, 2, ada yang ini macam-macam tuh anak kelihatan. Ya, ini anak punya bakat atau tidak. Nah, ketika kita melihat dia bakatnya tidak seperti yang lain, disitulah buka pintu cinta kita untuknya. Berarti kekurangan ini anak bersosialisasi. Tugas kita apa? Bukan dipaksa dia berteman, malah makin kecil hatinya. Berikan dia kebiasaan yang banyak, sehingga nanti tak terasa orang respect sama dia, teman banyak, tak terasa. Jadi bukan diseret, ayo gaul, ayo gaul, ayo gaul, tambah kecil tuh hatinya tuh, jangan. Ya. Bikin dia sebuah ilmu tentang kebiasaan yang nggak dimiliki sama orang. Ya, nanti temennya punya ngelihat dia gini-gini, tak terasa tuh temen datang dengan cara yang lain. Nah, itu tugas orang tua tuh, ya. Lihat anak kita yang bodoh nih, yang kita sudah paksakan tetap nggak paham-paham. Nah, tugas kita kalau sudah begitu, panggil guru ke rumah, homeschooling. Ya, cari guru yang pinter bergaul. Atau kalau memang nggak ada guru, kita yang belajar tentang pelajaran anak. Anak berangkat sekolah, kita diam-diam belajar. Atau fotokopin buku anak, kita pelajari supaya kita bisa berteman sama dia. Karena mungkin buat anak yang IQ-nya nggak terlalu tinggi ini, sekolah tuh nggak cukup. Butuh di rumah tambahan, gitu ya, sehingga besok dia terbiasa, walaupun lambat menangkap, yang penting awal hari standar, nggak tertinggal. Karena kalau anak tertinggal satu, kan celotehan temen ini kan macam-macam. Kadang-kadang bikin drop mental loh. Ya, akhirnya anak ini menjadi orang yang nggak bisa. Apa sih, kayak saya suka perhatiin kalau di yayasan itu bicara renang. Ada anak tuh yang takut sama dingin, akhirnya dipojokin sama teman-temannya untuk takut mandi, takut giliran berenang. Itu udah, kalau udah hari berenang nih, hari Ahad, hari Sabtu kita akan berenang gitu ya, ada aja alasannya lah, datang ke rumah minta obat dong, kayaknya pusing. Jadi nih anak udah pinter ngeles gitu ya. Padahal setelah kita ajak dialog biasa gini, renang itu bukan sesuatu yang harus gimana-gimana, yang penting kebersamaan, kalian dekat dengan ini. Sekarang terbiasa dengan sendirinya. Anak yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung, ternyata cuma trauma-trauma aja. Kita orang tua yang tidak kreatif. Makanya pernah saya sampaikan di sini, tidak ada anak yang bodoh, yang ada guru yang males. Sampai kapanpun tidak ada anak yang bodoh, yang ada guru yang males. Dia nggak paham nih, dia punya murid beda sama yang lain. Kalau yang lain di kelas cukup bisa paham, ini tidak, dia butuh tambahan. Disitulah pintu kasih seorang guru kepada muridnya. Ajak muridnya, khususin dia, supaya besok bisa standar. Karena anak itu kalau masih SD nggak bisa diukur. Oh, anak saya cerdas, jenius waktu SD. Enggak, ntar SMP, SMA baru kelihatan. SD itu cuma apa, pembiasaan otak. Kalau otak terbiasa dipakai, kreatif, SMP pinter. Banyak anak yang kelihatannya merah terus waktu SD, SMP jenius banyak. Kenapa? Otaknya mulai berfungsi. Memang itu usia, tadi saya katakan, balita sampai 9 tahun itu mencontoh. 9 tahun ke sana baru mulai dia mengaplikasikan yang dia pahami. Nah, tugas kita ini memberikan support supaya banyak stok hafalan di otaknya. Next, ketika dia di atas 9 tahun, dia berani mengaplikasikan. Paling tidak seperti itu. Saya tertarik sekali membesarkan anak-anak jalanan. Kenapa? Karena ada hikmah di balik Allah titipkan mereka di jalan. Dan kebanyakan anak-anak jalanan itu kreatif. Setelah kita brainwash jadi anak bener nih ya,
Ternyata tuh lebih berani anak jalanan tuh. Ustaz, aku nanya, kenapa gini, kenapa gitu? Nanya. Ya kalau anak-anak kita yang standar rumahannya, kalau kurang kita ajak ngobrol, nggak ada kreatif, yang nerima aja. Diomelin diem aja. Makanan nggak enak, makanan enak nggak? Nggak tahu, aku cuma makan. Rasanya, wallahu alam. Kan dicoba tadi, wallahu alam gitu. Kadang nggak kreatif. Kalau anak yang kreatif, kenapa sih kalau Ustadz pakai sambal kita nggak? Nanya. Ya nggak apa-apa kalau kamu mau coba, tapi yang pasti kamu nggak bakal kuat. Jangan. Islam nggak mengharamkan cabai, cuma sementara diharamkan buat kalian, gitu ya. Kenapa? Ya Ustadz nggak mau biasakan kalian makan cabai, karena kalau kalian nanti kebiasa makan cabai, besok nggak kapok dicabein gitu ya, biasa pedes gitu, gimana? Pengalaman pribadi soalnya ini gitu ya. Ya jadi prospek lah, kita bicara dakwah, kita bicara sebuah kaifiat bahwa Islam itu tawarkan sebuah kebaikan dalam kehidupan, insyaallah ya. Ya umum saat itu dulu yang kita bahas, kita bisa berdialog karena waktu Jumat masih ada waktu panjang. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Tadi yang masalah iman akan dirasakan apabila ada 3 hal. Satu Ustaz, yang 2 lagi. Oh, saya nggak mengulang. Saya pikir udah pernah saya sampaikan itu. Ya, saya nggak mengulang. Tapi kalau emang ditanya saya jawab. Yang pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih utama dalam hidupnya untuk dicintai. Allah dan Rasulnya lebih dicintai, gitulah bahasanya. Yang kedua, hendaklah dia mencintai seseorang dan membenci seseorang karena Allah. Hendaklah dia mencintai seseorang dan membenci seseorang karena Allah. Dan yang ketiga, ayakrah yaudah fil kufur, benci untuk kembali atau mengulang dosa di masa lalu. Yang ketiga tadi ya, benci untuk kembali atau mengulang dosa di masa lalu. 3. Insya Allah kalau 3 itu kita pegang, kedepannya kita bisa enteng dalam beragama. Allah dan Rasulnya lebih utama, mencintai membenci karena Allah untuk seseorang. Dan yang ketiga, ya ini benci untuk kembali atau mengulang dosa di masa lalu. Ya, barakallah. Baik, insyaallah. Tapi syukran Allah. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya seorang ibu Ya. mau bertanya, doa apa yang paling dijabah untuk anak-anak agar anak kita selamat dunia akhirat, menjadikan bermanfaat untuk orang lain dan dibimbing sama Allah untuk Ya. menjaga urusannya. Itu aja. Karena anak saya sedang dalam kuliah, Ya. mau nikah. Terima kasih. Ya, Ustaz. barakallah. Semoga Allah jadikan anak-anak ibu anak yang soleh-soleh, insyaallah ya. Islam tidak mengajarkan beragam doa. Cuma satu kalimat dalam ayat dikatakan Robbi habli minas salihin. Itu aja. Cuma tinggal ekspresinya aja, Bu. Ibu agak husuk dikit. Ingat apa yang mereka butuhkan. Jadi bukan Robbi habli minas salihin, tapi Robbi habli minas salihin. Ya Allah, lebih husuk. Karena yang Islam butuhkan tuh kesolehan anak. Kesolehan anak. Ini yang kita bahas, mencetak anak menjadi soleh dan soleha, gitu ya. Jadi kita minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin. Kemudian rajinlah bersedekah yang manfaatnya buat mereka. Anak ibu lagi apa? Lagi sekolah. Ibu bantu, ibu ada harta, ibu sekolahin jadi orang tua asuh. Atau ibu berikan pensil, buku, bayarkan sekolah anak-anak miskin ini. Nanti ini Allah akan jaga anak ibu. Ibu pengen anak ibu hafal Quran, ya sudah ibu belikan Quran, kasih penghafal Quran. Ya Allah, mudah-mudahan dengan amal soleh Quran ini, ya Allah berikanlah pahala ini untuk mampu anak saya menghafal Quran. Seperti itu. Jadi biasakan bantu mereka dengan support sedekah dan kebaikan yang kita lakukan. Kemudian jangan eman untuk minta doa sama orang baik, sama orang tua, sama guru kita, sama syekh. Minta. Kalau saya ini orang yang paling cari kesempatan kalau deket syekh gitu ya. Sampai Syekh Abdurrahman Sudais ya, Syekh Abdul Razak di Madinah, saya kalau deket tuh saya minta
Sekalian doain anak saya, Syekh. Insyaallah. Ya memang efeknya kelihatan. Anak nakal, bandel, cuman baiklah dua orang-orang soleh. Ya, wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Fadhal, silakan yang lain. Ya, fadhal. Fadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tadi yang Ustaz sampaikan mengenai mengajarkan kepada anak, saya agak kebingungan dengan kan sekarang udah banyak tuh yang pesantren dari usia-usia dini. Iya. Tapi saya sendiri merasa kayaknya kurang karena menurut saya itu adalah masih tanggung jawab orang tuanya. Iya. Gitu. Nah, sementara saya yang saya lakukan saat ini adalah untuk mengajarkan anak. Saya belajar, kemudian saya sampaikan kepada anak saya. Iya. Itu. Tapi gimana tuh itunya? Maksudnya gini. Tapi banyak juga teman-teman saya yang ya udah anak-anaknya dipesantrenin aja. Iya. Jadi anak-anak tidak bisa jadi penghafal Quran dan sebagainya itu. Tapi saya berpikirnya nanti bagaimana di akhirat nanti kalau tanggung jawab. Ditanya, siapa yang mengajarkan kamu mengaji? Siapa yang mengajarkan kamu belajar atau sebagainya? Ya, saya paham. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya sih secara umum gini Bu ya, dengan ibu menyekolahkan anak ke sebuah sekolah yang baik, itu jawaban ibu kepada Allah nanti. Bukankah Imam Syafi'i itu di usia 7 tahun disekolahkan di rumah Imam Malik bin Anas sehingga menjadi orang hebat, tapi tanpa mengurangi pendidikan. Sebelum anak ini masuk pesantren, paling nggak orang tua memberikan modal mandiri. Saya orang yang memiliki pesantren, tapi saya menyarankan anak yang paling baik itu masuk pesantren setelah SMP. Jujur. Tapi saya juga nggak nutup kemungkinan kalau memang ibu tidak bisa mendidik anak pasca SD, jangan dipaksakan. Makanya saya sengaja buat pesantren weekend. Ya, paling nggak ini anak terbiasa untuk jadi murid pesantren. Bahasa saya sih pramahat. Pramahat itu sebelum masuk ma'had. Jadi kayak ada kursus tiap Jumat, Sabtu, Minggu. Karena anak di pesantren, di ma'had, di boarding itu berat. Kalau dia nggak dibiasakan disiplin, punya kepandaian khusus, berat. Harus mandi sendiri, merapikan baju sendiri, semua sendiri, belajar sendiri, mandiri, berat. Nah kalau di rumah kita nggak biasakan dia bangun pagi, merapikan baju, tempat tidur, nanti masuk pesantren, waduh, belum mandi, ngantri, belajar, stres. Perlu diperhatikan loh. Nah tapi kan anak-anak yang kami ambil awalnya kan memang anak-anak yang nggak tersentuh pendidikan orang tua, ya. Biar bagaimana ibu guru terbaik. Saya saja nggak setuju kalau anak perempuan ini gede di pesantren. Saya nggak setuju, jujur. Karena banyak anak-anak perempuan lulus pesantren tuh jorok berumah tangga, nggak bisa rapi rumahnya, ya, nggak bersih karena nggak ada contoh. Di pesantren tidak ada ustazah kayak ibunya yang mencontohkan nyuci, merapikan semua. Ibu tuh penting sekali. Ya jangan, maka tadi jangan juga kita nih karena nggak nyanggup ambil ustadz anak ustadz, aduh kita nggak nyanggup gitu, jangan. Ustadz nyaut masih banyak Bu kita juga yang kayak begini gitu ya. Nah tapi kalau ibu memang nggak sanggup pun jangan dipegangin tuh anak, karena kesian nih umurnya nih makin hari makin berbeda manfaatnya. Sampai 9 tahun dia tuh duplikator, pencontoh. Kalau di rumah bakal contohnya nggak baik, jangan. Suami suka marah-marah, ibu ribut depan anak, jangan deh. Ini penanaman hal yang nggak baik. Anak, apalagi main pukul, ya Allah, haramin ini tangan untuk memukul anak. Haramin. Jangan pernah memukul. Pukullah dengan contoh dan bahasa yang baik. Anak nggak usah dipukul, suruh ngadep tembok aja udah pegel loh setengah jam loh. Ngadep tembok setengah jam baru beres. Kenapa mesti tembok sih Pak, ya Allah gitu. Takutnya kalau dipukul Bu, ini anak duplikator, besok dia mukul temennya. Alasannya simpel, kenapa kamu pukul teman kamu? Aku kan dulu juga nakal, aku dipukul, maka aku jadi baik, aku pukul aja temen aku biar baik. Simpel loh bahasa anak. Ibu tanggung dosa loh, gitu ya. Jadi kenapa kamu bentak teman kamu? Aku suka dibentak, maka aku jadi baik, aku bentak aja teman aku. Kan dahsyat loh anaknya.
Ini memang kita perlu pendidikan prawedding kayaknya gitu ya, sebelum masuk ke rumah. Jadi bukan cuma baju sama tempat pengantenan aja, pendidikan itu penting sekali gitu ya. Ya itu, jadi saya sengaja saya buat ini nih, memang belum ada. Ini kan cuma karena kita memasuki dunia pendidikan, ada beberapa celah yang kosong gitu lah ya. Tadi sampai belakangan ini bantu doa lah, kita pengen ngusaha ini bikin tempat pariwisata yang syar'i, tempat liburan tapi yang syar'i. Karena anak-anak kita tuh di pesantren, liburan kemarin diajak main-main ke tempat hiburan yang gak syar'i. Di pesantren dibilangin makan gak boleh diri, minum gak boleh diri. Ini di tempat hiburan, di Dufan, di jungle, di mana makan minum sambil lari, bukan sambil diri lagi. Ngurut dada gitu yang lihat begitu ya. Sholat berantakan, tempat hiburan gede, musola kecil ngantri. Ada yang sampai nggak sholat, nggak zuhur, penuh, nggak sempet gara-gara main. Coba, ini nggak main-main loh ya. Coba yang punya modal, yang punya tanah, punya kemampuan bikin deh. Anak-anak pada liburan, dipegang sama mentor-mentornya nih, apa pengawas-pengawas yang ngerti agama, ya. Sehingga kita kajian, biar anak pada main di sana. Ini kita mau naik apa nih, permainan yang berbahaya ya, kayak mau naik apa nih yang tinggi kemudian turun ke bawah gitu ya. Kalau yang ngerti agama kan mentornya ini, nanti kalian akan naik, akan menakutkan, tapi sunnah dalam Islam ini bertakbir ya, turun bertasbih. Kalau yang nggak paham kan, kalau takut teriak ya, gitu. Ini nggak main-main loh, hal-hal simpel loh, sehingga anak ini nggak punya kebiasaan baik, nggak punya media buat mempraktikkan sebuah kebaikan gitu. Jadi kalau boleh saya sarankan, ya orang tua belajar jadi guru buat anak. Tapi kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Masukin weekend, Sabtu Minggu sekolah alam dengan guru yang baik, cari teman yang baik, gitu ya. Allahu a'lam. Fadhal. Ya. Saya mau tanya begini, ketika kita punya anak 1, 2, 3 gitu, kadang kan ada anak yang lebih manis, ada yang sifatnya atau sikapnya yang lebih dekat ke kita, ada yang enggak. Misalnya nggak lama kita ada yang lebih sayang sama yang satu, lebih yang satu lagi agak kurang. Kadang sampai besar gitu, tanpa sengaja itu terbawa. Gitu. Jadi si orang tua masih tetap melihat anak yang ini anak manis, sementara anak yang satu enggak. Padahal ini anak-anak udah besar. Sehingga karena anak ini sadar ayahnya memberi perhatian, memberi sayang yang lebih kepada dia, sikapnya kepada saudaranya pun menjadi seenaknya. Sehingga di antara bersaudara pun bisa jadi nggak akur. Tapi si ayah senior tidak melihat itu sebagai sesuatu akibat dia. Bagaimana merukunkan kembali bersaudara ini, dan nggak mungkin sebagai anak kita mengingatkan orang tua bahwa ini ayah ibu yang salah. Ibu anaknya 3 ya? Oh, iya, 1, 2, 3 gitu ya. Ibu tanya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Iya. Ya ini memang kembali pada kedewasaan orang tua sih ya. Memang khutbah nikah tuh penting, nasihat perkawinan tuh penting ya. Kalau saya sih berwasiat sama orang rumah, karena saya kan ini dekat sama maut, saya bilang ya, saya harus ke offshore, ke rig, saya tiap hari pakai motor yang saya apal betul merek ban truk, saya bilang gitu ya. Saya nggak tahu lah umur kapan aja, terserah Allah lah. Tapi kalau saya sampai meninggal nanti, satu pesan saya, jangan sampai anak-anak perempuan saya ini nikah sama orang yang nggak kenal Allah, gitu ya. Tanya berapa juz yang dihafal, tanya temennya ulama siapa aja, gitu ya. Karena paling tidak, kalau pemimpinnya itu kenal ulama, ngerti agama, paling tidak walaupun dia manusia, dia takut sama Allah, gitu ya. Karena salah satu bentuk takut sama Allah itu menghindari ketidakadilan. Jangan pernah memuji salah satu di antara mereka atau membenci di hadapan mereka semua. Gitulah. Karena kadang-kadang perasaan anak tuh beda.
kakak salah jangan dibentak depan adik. Besok adik bakal bentak kakak. Ya, ya. Kita pukul adik, kita omelin adik jangan depan kakak. Kakak pun bakal mencontoh seperti itu. Jadi ini hal-hal yang mungkin butuh kebiasaan. Bahwa anak kita itu adalah kita. Anak kita adalah kita. Dimana kita ini tipikal orang yang kalau diomongin tuh harus dalam keadaan tenang. Anak kita mirip. Ya, orang tua kita paham kita tuh. Kalau mau ngomel sama kita nunggu sore sambil ngeteh. Nah, anak kita mirip. Ternyata prakteknya kita ngomel sama anak ketika dia pulang sekolah masih panas-panasan, masih keringetan. Sini ngomong-ngomong, wah rusak ya. Jadi berilmu tentang itu. Bagaimana untuk mengembalikan kekompakan mereka, Ustaz? Orang tua lebih paham. Apa sih kesukaan kita bersama? Ya, misalkan tamasya, jalan bareng, kita pindah tempat buat ngobrol. Yang tadinya ngobrol cuma sebatas bangku, meja makan, hordeng, semenako gitu ya posisinya. Mungkin sekarang ajak dia ke tempat yang asik, ke tempat yang kira-kira kita kompak nih kemana, atau apalah, macam-macam seleranya. Rubah suasana, rubah suasana. Ya, kemudian sesekali nanti mungkin kalau si ayah memang mau mendalami agama, setahun ini kan masih lama ketemu Ramadan. Nanti masuk Ramadan sekali-kali mimpin sholat raweh. Boleh sekali-kali sambil mendakwahkan anak-anak ini dengan apa yang kita baca tadi. Banyaklah media seperti itu. Ya, sisanya tadi biasakan saudara saling memberi. Wajibkan adik cium tangan kakak. Wajibkan kakak peluk adik. Ini sesuatu yang sampai gede nanti insya Allah akan berbekas, gitu ya. Kalau dari kecil kita adik panggil kakaknya misalkan si Ahmad, mat, gitu ya. Dengan Kak Ahmad beda loh bu. Udah gede beda sekali. Kebayang nggak adik kecil panggil kakaknya, "Mat, kayak kurang ajar betul gitu ya." Ya Kak Ahmad, beda rasanya, beda sekali. Ini tiap daerah beda karakter, beda suku, beda bangsa, beda karakter nih ya. Makanya ibu yang lebih ngerti insyaallah ya. Wallahu a'lam. Kayaknya ini dulu ya bisa kita sampaikan menjelang Jumat. Mudah-mudahan manfaat yang disampaikan ya. Minta maaf ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, atau kalau yang mau melanjutkan nanti sore di Rivaria ya, nanti ya, Bukit Rivaria silakan. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suaminya atau anak laki dekat lokasi Lenteng Agung, ini kita khotbah Jumat di Lenteng Agung di Asofa. Ya silakan.